Om Awigenamastu Namusidam, Om Anubadrah Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Yang terhormat Dewan Juri Utsawa Dharma Wacana UDG Nasional 2024 serta Bapak Ibu umat sedharma dan generasi muda Hindu yang berbahagia, terimalah panganjali umat dari saya. Om Swastiastu. Puja Astungkara patutlah kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugraha beliau kita masih diberikan kesempatan untuk berdharma widya prawarti di alam semesta ini. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak umat sedharma untuk mengenal salah satu ajaran humanis dalam agama Hindu melalui pesan Dharma dengan judul Mencapai Jagadita melalui Dana Punya sebagai guru kebijaksanaan di zaman Kali Yuga. Jani zaman Kali Yuga benar belehe singkarwan keras sesubama bading. Lagu tersebut menggambarkan kita pada saat ini. Saat ini adalah zaman Kali Yuga. Benar salah terasa terbalik-balik. Semua tidak karu-karuan. Bila mendengar zaman Kali Yuga, apa yang pertama kali muncul dalam benak umat sedharma? Apakah zaman Kali Yuga artinya zaman kehancuran dunia? Ataukah zaman Kali Yuga artinya merosotnya dharma dan semakin suburnya adharma? Di tengah zaman Kali Yuga yang semakin merajalela, kita sebagai manusia janganlah gentar, sebab kita masih memiliki Ida Sang Yang Widiwasa yang dapat menuntun jalan kita. Lalu sebagai umat Hindu, apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi zaman Kali Yuga? Umat sedharma yang berbahagia, untuk menghadapi zaman Kali Yuga yang semakin nyata di hadapan kita, maka kita memerlukan sosok guru. Guru adalah sosok suci yang dapat menuntun siswa. Lebih jauh lagi dalam ajaran agama Hindu, guru tidak hanya berwujud manusia, tapi dapat berwujud swadhyaya atau Tuhan yang Maha Esa, alam semesta, hingga ilmu pengetahuan itu sendiri yang dapat kita sebut sebagai guru kebijaksanaan. Dan salah satu ajaran guru kebijaksanaan adalah berdana punya. Generasi muda Hindu yang saya banggakan, kita sudah sering sekali mendengar dana punya, bahkan kita sudah sering melakukannya. Setelah kita bersembahyang, kita menyisihkan sebagian uang kita, atau setelah bersembahyang, kita mengumpulkan keuangan, itu adalah bentuk dana punya. Namun ternyata dana punya belum kita implementasikan dengan maksimal. Mengapa dapat kita katakan demikian? Coba Bapak Ibu umat sedharma perhatikan di sekitar Bapak Ibu. Ternyata di sekitar kita masih ada saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kesengsaraan. Masih ada saudara-saudara kita yang hidup di bawah kemiskinan yang sejatinya membutuhkan bantuan kita. Maka dari itu berdana punya adalah keharusan bagi umat Hindu. Seperti yang telah dituangkan dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 170. Dana punya menurut ajaran Sang Pandita adalah tiada rasa iri hati dan senantiasa berbuat berlandaskan kebaikan atau dharma. Sejatinya dana punya inilah yang menjadi dharma di zaman Kali Yuga. Karena semua permasalahan di zaman Kali Yuga berakar dari dana. Seseorang merasa kelaparan kemudian melakukan pencurian sebab kekurangan dana. Seorang anak tidak dapat bersekolah hingga tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik sehingga harus menyebabkan melakukan kejahatan karena kekurangan dana. Maka dari itu berdana punyalah, sebab dana punya yang akan menolongmu di zaman Kali Yuga. Umat sedharma yang berbahagia, lalu apakah dana punya ini harus berupa uang atau benda-benda secara material?
Tentu berdana punya tidak harus secara material, sebab dana punya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah abaya dana, pemberian dana punya yang diwujudkan dalam usaha memberikan rasa tentram, rasa aman, dan menjauhkan masyarakat dari mara bahaya. Contoh kecilnya, di perumahan kita melakukan ronda secara bergantian, itu adalah bentuk punya kita untuk menjaga ketentraman dan keselamatan bersama. Ada juga dana punya yang kita lakukan di media sosial. Bila kita menjaga tutur lisan kita, maka kita membuat orang lain merasa aman dalam bermedia sosial. Dana punya yang kedua adalah Brahma dana, pemberian dana punya yang tulus ikhlas dalam bentuk ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita miliki sejatinya harus dibagikan kepada orang lain. Mengapa demikian? Ilmu pengetahuan bisa kita bagikan sebab dengan memiliki ilmu pengetahuan kita memiliki wiweka untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ajaran agama Hindu menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan diibaratkan sebagai perahu yang dapat menyeberangkan kita pada lautan avidya. Seperti yang telah disampaikan pada Bhagavad Gita, tiada yang lebih suci dan lebih mulia daripada ilmu pengetahuan di alam semesta ini. Ilmu pengetahuan adalah sarana penyucian tertinggi, sebab dengan ilmu pengetahuan kita dapat mencapai kebahagiaan sejati. Maka dari itu, sebarkanlah ilmu pengetahuan yang baik sebagai bentuk punya kita. Punya yang ketiga adalah harta dana, yakni pemberian dana punya yang tulus ikhlas dalam bentuk benda-benda, harta, atau barang-barang secara material. Saya merasa bahagia karena saat ini banyak sekali orang yang menginisiasi membantu orang lain melalui penggalangan dana, pemberian sembako, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa di zaman Kaliyuga ternyata masih ada kebaikan di antara kita. Dan hal ini menunjukkan bahwa jagadita atau keharmonisan tidak akan kita capai bila kita tidak lakukan bersama-sama. Umat sedharma yang berbahagia, lalu sebetulnya apa keutamaan berdana punya? Seperti yang telah disebutkan dalam sloka slokantara, berapapun dana punya yang engkau berikan, bila dilandasi rasa ikhlas maka hal tersebut menjadi utama. Sloka ini mengajarkan janganlah engkau risau, janganlah engkau merasa bahwa dana punya yang engkau berikan terlalu sedikit barangkali. Nyatanya bila engkau memberikan dana punya itu dengan rasa ikhlas, maka hal tersebutlah yang menjadi keutamaan. Umat sedharma, dengan demikian lakukanlah dana punya, sebab dana punya yang akan menolongmu di zaman Kaliyuga. Dana punyalah yang akan membawamu kepada jagadita atau keharmonisan. Orang-orang yang sejatinya membiarkan saudara-saudaranya atau orang lain hidup di bawah kesengsaraan, hidup di bawah kemiskinan adalah orang-orang yang menghina Tuhan. Maka dari itu, jangan lupa untuk melakukan dana punya. Demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi widya bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.